Hey, yo, gimana kabarnya teman-teman semua, keluarga, bapak, ibu, saudara-saudara? Saya harapkan semuanya baik-baik aja ya, terhindar dari segala macam gangguan dan tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang atau mengenai tips pencegahan diabetes menggunakan herbal dance. Diabetes seperti yang kita tahu adalah merupakan penyakit yang diam-diam mematikan. Karena apa? Karena tanda-tanda gejala yang sering dianggap sepele, seperti sering buang air kecil, sering makan, sering minum. Tetapi dari tanda-tanda gejala yang kecil itu yang sering dianggap sepele itu dapat menimbulkan bahaya yang begitu besar. Pada video kali ini kita akan mengulas mengenai tips-tips pencegahan diabetes menggunakan herbal dance dan juga solusi pengobatannya kalau sudah terlanjur terkena diabetes. Tapi sebelum kita mengulas tentang pencegahan dan pengobatannya menggunakan herbal dance, sebelumnya kita harus mengetahui diabetes itu apa, definisinya ya, pengertiannya diabetes itu apa, kemudian jenis diabetesnya, selanjutnya tanda gejalanya yang harus kita tahu dan harus kita amati dengan baik. Nah, setelah itu kita harus tahu penyebabnya itu apa, sehingga kita bisa mengurangi atau menghindari faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kita terkena diabetes atau keluarga kita gitu ya. Kemudian ada diagnosis, cara mendiagnosisnya, cara mengetahui seseorang terkena diabetes itu seperti apa, kemudian komplikasi, dan akhirnya sampai ke pengobatan nanti. Oke, yang pertama adalah definisi. Definisi diabetes adalah diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia ya. Jadi glukosa ini nanti yang akan diubah menjadi energi yang kita perlukan untuk beraktivitas sehari-hari. Namun bila glukosa atau sumber energi ini tadi menumpuk dapat menimbulkan berbagai macam gangguan pada organ tubuh. Jika ada diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, maka dapat timbul berbagai komplikasi yang dapat membahayakan penderita. Yang kedua, yang selanjutnya ya, di sini ada jenis-jenis diabetes. Jadi diabetes yang semula kita tahu ada diabetes basah, diabetes kering, itu kalau di diabetes tidak ada. Jadi di sini hanya dibagi menjadi dua tipe diabetes, diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 adalah suatu kelainan atau gangguan di mana yang mengalami kerusakan adalah sistem kekebalan penderita yang menyerang atau menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Jadi insulin ini yang bertugas atau berfungsi sebagai pengubah energi yang digunakan untuk menyerap glukosa, kadar glukosa yang perlu dijadikan energi, yang perlu diserap menjadi energi, atau yang perlu diserap ke tubuh untuk menjadikan simpanan energi sebagai lemak, dia yang mengatur itu. Jadi yang diabetes tipe 1 ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetika. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini seringkali disebabkan oleh faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup yang dapat merusak sistem pada pankreasnya atau bahkan merusak organ pankreasnya sehingga tidak dapat memproduksi insulin dengan baik lagi. Gejalanya apa sih untuk diabetes ini? Jadi gejalanya yang klasik yang umum terjadi adalah sering kencing, kemudian sering lapar, kemudian sering haus. Sebenarnya untuk sering haus, sering lapar ini seharusnya masih dapat dianggap normal apabila seseorang itu melakukan aktivitas fisik secara teratur. Contoh misalnya kita sering lari-lari, sering haus, itu merupakan faktor yang wajar atau kejadian yang wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar di sini apabila kita merasa sangat haus, sering haus, atau sering lapar meskipun kita tidak melakukan kegiatan apapun. Seperti contohnya yang sering dilakukan oleh anak muda zaman sekarang atau saya sendiri adalah rebahan. Sering rebahan, tapi kok sering lapar, sering haus. Nah, itu dapat menjadi pertanyaan ya. Segera periksakan ke dokter terdekat. Kemudian sering kencing, kalau sering minum, haus, kalau
sering haus otomatis minum, dan minumnya ini otomatis dapat meningkatkan resiko untuk sering kencing. Kemudian tanda gejala tambahannya turunnya berat badan tanpa penyebab yang jelas ya. Jadi tiba-tiba turun, udah sering rebahan, sering minum, sering makan, sering buang air kecil, tapi berat badannya menurun terus ya, itu patut dicurigai. Kemudian mulai sering adanya kesemutan di area ujung-ujung tubuh seperti jari-jari kaki atau bagian kaki, seperti jari-jari kaki, kemudian jari-jari tangan atau bagian ekstremitas yang di ujung ya, atau ujung lengan, ujung kaki begitu ya. Kemudian adanya bisul yang hilang timbul, keputihan pada wanita hingga gatal di daerah kemaluan wanita, adanya luka yang sulit sembuh ya, ini karena kadar gula yang tinggi itu biasanya menyebabkan luka itu sulit sembuh. Kemudian mudah ngantuk karena kadar glukosa atau kadar gula dalam tubuh itu dapat mempengaruhi vikositas darah atau kekentalan darah, sehingga kalau darahnya kental, oksigen yang dikirim ke otak akan menjadi sedikit dan itu menyebabkan kantuk. Kemudian penglihatannya kabur atau yang di sini komplikasinya sebagai glaukoma gitu ya, atau mata minus nanti juga bisa. Dan yang paling mengerikan bagi pria di sini adalah impotensi. Setelah kita membahas tentang tanda gejalanya, kita harus mengetahui juga faktor risikonya atau apa-apa saja yang dapat meningkatkan risiko kita terkena diabetes. Yang pertama, memiliki keluarga yang punya riwayat diabetes. Seperti tadi ya, diabetes tipe 1 itu sangat dipengaruhi oleh riwayat keluarga yang punya diabetes. Kemudian menderita suatu virus, bepergian ke daerah yang jauh dari daerah khatulistiwa. Ini karena kalau yang jauh dari khatulistiwa itu kan semakin dingin ya iklimnya. Itu juga bisa mempengaruhi kebutuhan energi yang perlu dibutuhkan untuk tubuh itu berapa. Kalau semakin dingin kan kebutuhan energinya semakin sedikit yang digunakan, atau bahkan semakin banyak juga tergantung dengan kondisi tubuhnya. Kemudian diabetes tipe 1 banyak terjadi pada usia 4-7 tahun dan pada usia 10-14 tahun, walaupun diabetes tipe 1 dapat muncul pada usia berapapun. Jadi yang faktor paling tinggi tadi 4-7 tahun ya, dan 10-14 tahun ini karena di fase ini anak-anak atau remaja biasanya lagi gemar-gemarnya makan, lagi gemar-gemarnya mengkonsumsi yang manis-manis atau makanan untuk menunjang pertumbuhannya. Tetapi apabila tidak dibatasi akan muncul faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko terkenanya diabetes. Kemudian yang paling kurang aktivitas fisik ya. Jadi energi yang sudah terkumpul dalam tubuh itu tidak digunakan. Oleh karena itu olahraga sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus. Adanya riwayat penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi dengan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, dan melakukan diet tidak seimbang seperti tinggi gula, tinggi garam, dan lemak serta rendah serat. Untuk mengetahui diagnosa diabetes tentunya kita memerlukan pemeriksaan gula darah. Di sini ada dibagi menjadi 3, gula darah sewaktu, gula darah saat puasa, dan nanti yang di bawah ini yang kotaknya biru ini adalah HbA1c. Nah, HbA1c ini bertujuan untuk mengetahui kadar gula darah atau glukosa dalam darah itu dalam jangka waktu 2-3 bulan ke belakang. Jadi sebelum pemeriksaan itu kadar gulanya seperti apa, di pemeriksaan HbA1c ini bisa diketahui. Kalau untuk hasil pemeriksaannya bisa dibaca sendiri di tabel yang di atas ini. Ini biasanya menggunakan untuk pemeriksaan GDS ini menggunakan alat yang menggunakan yang namanya glukometer ya, seperti di samping ini gambarnya. Nah, komplikasinya itu seperti apa? Dengan setiap penyakit itu punya komplikasi atau punya
perjalanan penyakit sendiri. Yang di sini paling mengerikan adalah sakit jantung dan stroke. Kalau sudah penyakit jantung dan stroke menyerang keluarga kita yang terkena diabetes dan sudah berlangsung lama, ya sudah tidak ini ya, angka harapan hidupnya sudah bisa dikatakan sangat buruk, atau ya amit-amit lah jangan sampai terkena penyakit jantung dan stroke. Tapi sangat mengerikan apabila keluarga atau teman-teman kita atau saudara kita sampai mengalami komplikasi ini. Kemudian gagal ginjal kronis ya, karena ginjalnya tidak dapat mengabsorpsi atau menyaring gula-gula atau glukosa darah dengan baik sehingga mengalami kerusakan. Kemudian neuropati diabetik. Neuropati diabetik adalah kematian sel saraf di ujung-ujung organ tubuh, misalnya di jempol kaki, di jari-jari tangan, jari-jari kaki gitu ya. Kemudian gangguan penglihatan, ini berkaitan dengan glaukoma. Kemudian ini berkaitan dengan glaukoma atau penumpukan kadar gula di bola mata. Kemudian ada depresi yang berkaitan dengan tingkat stres ya. Setiap orang kalau kena penyakit atau sedang sakit kan ada kadar atau tingkat depresi yang muncul. Kemudian demensia, gangguan pendengaran, luka dan infeksi pada kaki yang sulit sembuh, kerusakan pada kulit akibat infeksi bakteri dan jamur. Setelah tahu nih komplikasinya, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya kalau di dunia medis? Kalau yang di dunia medis yang dianjurkan oleh dokter atau rumah sakit pasti suntik insulin ya, karena insulin itu tidak dapat diproduksi selain dari pankreas. Jadi kalau sudah terkena diabetes, sistem dari rumah sakit seumur hidup menggunakan atau sering melakukan suntik insulin karena penyakit satu ini tidak dapat disembuhkan untuk saat ini. Secara medis memang diabetes ini tidak dapat disembuhkan. Yang dapat dilakukan mayoritas hanya untuk menurunkan kadar gula darahnya saja. Jika ada luka, amputasi, tidak ada pilihan lain ya. Yang menjadi masalah adalah seringkali pemakaian obat medis jangka panjang dapat menyebabkan resiko komplikasi ya seperti di jantung, ginjal, dan organ-organ penting lainnya. Mayoritas penderita gagal ginjal karena faktor diabetes dan hipertensi. Ibaratnya ada pohon yang dahannya kering. Nah, di pengobatan medis secara singkatnya yaudah dahannya potong aja begitu. Berbeda dengan sistem pengobatan timur. Sistem pengobatan timur atau sistem pengobatan dari Cina memberikan nutrisi supaya dahan yang kering itu bisa bersemi kembali atau bisa tumbuh, bisa sembuh. Dalam hal ini fokusnya tentu saja ke organ yang bermasalah yaitu pankreas. Sutan kalsium powder berfungsi untuk mengaktifkan pankreas dan sitosan untuk mengikat gula darahnya. Jadi pankreasnya dibentuk lagi, diperbaiki, dan sitosannya digunakan untuk mengikat kadar gula darah yang berfungsi seperti insulin. Nah, selama menggunakan obat herbal, obat medis harus tetap dikonsumsi sambil dikontrol perkembangan penurunan gula darahnya. Jika kadar gula darah sudah mendekati normal, maka dosis obat medis bisa mulai diturunkan secara bertahap sampai benar-benar bisa lepas dari pengobatan medis. Tentu saja butuh proses ya. Dan nantinya dosis herbal pun akan menurun secara bertahap sampai gula darah benar-benar normal dan pankreas mulai bisa bekerja dengan semestinya sehingga bisa produksi insulin sesuai yang dibutuhkan tubuh. Tentunya pola hidup sehat harus tetap diterapkan. Kalau nggak diterapkan ya sama aja gali lubang untuk menutup lubang yang lain. Kemudian di sini ada komplikasi lainnya, diabetic foot atau kaki diabetik. Ini saya cukup ngeri ya untuk melihat gambarnya. Untuk waktu nyari itu udah membayangkan kalau keluarga saya atau saya sendiri amit-amit terkena. Di sini sebutnya gangren.
atau kondisi jaringan tubuh yang mati akibat tidak ada pasokan darah yang cukup atau akibat infeksi bakteri yang berat. Kondisi serius ini umumnya terjadi di tungkai jari kaki atau jari tangan, namun tidak bisa terjadi pada otot serta organ dalam. Gangren adalah kondisi serius yang bisa mengarah ke amputasi hingga kematian. Penyebabnya karena aliran darahnya kurang yang pertama. Kalau aliran darah kurang, otomatis nutrisi yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh berkurangan ya. Kemudian infeksi bakteri dan adanya luka. Luka ini sering terjadi karena penderita diabetes kronis yang sudah lama itu mengalami kematian saraf tadi ya, neuropatik. Jadi saraf-saraf tepinya mulai mengalami kematian. Jadi ya walaupun dicubit, dipukul atau teriris atau tertusuk sesuatu tidak terasa. Jadi mengalami hambatan untuk merasakan sensasi rasa sakit yang dirasakan hanya panas. Tentunya cukup bahaya ya, karena dari luka sekecil apapun kalau tidak cepat ditangani akan menjadi luka yang besar. Gangren kering merupakan kulit kering yang mengkerut dengan warna kulit coklat, biru atau hitam. Gangren ini terjadi secara bertahap dan umumnya menimpa penderita penyakit arteri perifer. Gangren basah ini karena adanya luka yang tidak disadari. Ini gambarnya seperti itu. Cukup mengerikan. Saya pernah melihat secara langsung dan mengerikan. Nggak bayang kalau misalnya salah satu dari anggota keluarga kita mengalami. Kemudian ada gangren, kemudian ada gangren gas yang melempung ini ya, kayak balon kena kayak kulit kita kena air panas atau benda panas itu. Dan ada gangren internal. Ini saya mencari gambar dari gangren internal ini di internet, sangat mengerikan ya. Saya aja melihatnya ngeri. Kalau misalnya saudara-saudara atau teman-teman mau mencari, silahkan cari di Google banyak. Kemudian gangren Fournier ini juga mengerikan, makanya saya tidak masukkan di slide. Pertanyaannya, kalau ada gangrennya seperti itu pengobatannya bagaimana mas? Jadi cukup gampang ya. Ya nggak gampang-gampang susah. Di sini memerlukan kepatuhan yang tinggi juga. Jadi kita tambahkan satu produk lagi yang namanya Mooncort. Mooncort ini nanti bekerja sebagai antibiotik alami. Jadi sistemnya alami semua di sini. Obat-obatan yang kami tawarkan alami dan halal tentunya ya. Pemasaran di Indonesia harus halal. Antibiotik ini akan menyembuhkan luka dari infeksinya. Tentunya memerlukan kepatuhan yang tinggi untuk membersihkan lukanya dan merawat lukanya. Kalau lukanya gangren basah bisa ditambahkan dengan citosan. Citosan ini bekerja sebagai pengering lukanya atau menyembuh lukanya. Tentunya harus diberikan dulu lukanya setiap pagi dan sore supaya tidak terjadi infeksi tambahan. Setelah dibersihkan beres semua, baru ditaburi dengan citosan. Ya, demikian ulasan dari kami mengenai tips pencegahan diabetes dan penanganan diabetes menggunakan pengobatan herbal diet. Apabila ada konsultasi silahkan cek nomor berikut. Like aja videonya kalau nggak suka, like kalau suka, share ke saudara-saudara yang mungkin membutuhkan video ini atau membutuhkan produknya atau membutuhkan konsultasi lainnya. Silahkan dan jangan lupa subscribe.